Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan adalah keterlibatan sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti menerima siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri, visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antar manusia yang mengembang misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang terkecuali dapat memperoleh pendidikan. Difabel hanya suatu bentuk kebinekaan seperti halnya berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam setiap individu pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Ada pasal 2 peraturan menjelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi, kecerdasan, dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. Dalam perkembangannya, kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan untuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana, dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaian. Tujuan pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan anak kebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana, prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif yaitu melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik, dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan baik dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak atau termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, membantu mempercepat program wajib belajar
pendidikan dasar. Ketiga, membantu meningkatkan pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. 5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.